Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tersyukur si mapuji lori sisi rajana pun Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Pertemuan kita pada subuh ini kita lanjutkan, yang itu hadiah komersial dalam jual beli. Maksudnya biasanya dalam jual beli itu ada hadiah-hadiah. Apakah kemungkinannya dia masuk gharar atau hal yang tidak jelas sehingga dilarang atau tidak? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas adanya souvenir atau cenderamata pada memiliki toko bahan bangunan. Biasanya ada kalender, atau ada hadiah-hadiah lain. Pada pembahasan terlalu dibahas bahwa kita boleh saja menerima, ya tidak apa-apa, dia nama diterima. Nasabah itu adalah hibah. Yang perlu dihindari adalah pemberian-pemberian itu terkait dengan hal-hal yang dilarang. Umpamanya promosi tentang Masyangi pun Allah Ta'ala, promosi naleki kalender tapi gambarnya gambar perempuan seksi. Nah, itu tidak boleh diterima. Nasabah perintahnya kan kita disuruh memalingkan pandangan. Kemudian gambarnya gambar minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iklan, umpamanya ada iklan balu memiliki pelo, ada hadiah kalender, gambarnya gambar rokok. Nah, rokok itu kalau secara umum khususnya di Muhammadiyah sudah ditetapkan bahwa hukumnya haram. Ada masjid Muhammadiyah kemudian kalendernya kalender rokok. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bisa saja mempengaruhi larangan-larangan itu dalam muamalah. Kemudian yang selanjutnya adalah hadiah promosi langsung. Ada yang hadiah promosi langsung biasanya Eropa dan kange untuk menarik perhatian pembeli. Ya, pedagang pembeli diikat dengan barang lain atau barang yang sama lalu dijual sebagai satu barang, yang satunya lagi hadiah. Ya, biasa kita melihat beli satu dapat dua atau beli dua dapat tiga. Jadi siddi misi tongen na yeli tapi hadiah satu dengan barang yang sama. Atau beli dua dapat satu, tambah hadiah satu, nah, berarti dapat tiga. Ini biasanya strateginya penjual. Sebenarnya barang yang masih ada itu sudah masih terlalu banyak, tapi karena masa barang itu biasa ada kadaluarsanya, melo ipano harganya. Biasanya ya rupa balu itu ada kebiasaannya kalau harga sudah turun kemudian di masa yang akan datang naik lagi, maka dia tidak mau membeli sampai barang yang sama harganya. Maka untuk mempertahankan harga, jadi dia ipanoi harga yang situngena. Untuk mempertahankan harga, kemudian barang juga yang terlalu banyak ini tersisa,
bisa laku supaya dia nak capu kadaluarsanya, maka diberikanlah hadiah orang yang membeli. Umpamanya harganya tetap kau memiliki CD, tetap umpamanya 100.000, ya kau memiliki 2, ya 200.000, tapi dapat hadiah 1, hadiah 6 rasid dia. Nah, jadi tidak apa-apa masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara pemberian hadiah seperti ini selain untuk menarik pembeli juga bertujuan untuk mempertahankan harga barang. Terkadang juga bertujuan untuk menghabiskan barang yang tersimpan lama di gudang. Jadi masyarakat muslimin tidak apa-apa beli 1 dapat 2 atau beli 2 dapat 1, karena di dalamnya tidak ada gharar, tidak ada penjual beli yang tidak jelas. Kita beli 1 atau beli 2 dapat 3, jelas hadiahnya apa hadiahnya. Maka yang kemudian ada kadang penjual atau ada promosi barang ini, biasanya ada di minuman-minuman. Mengerang riolo angka minuman, di bawah penutup botolnya itu ada huruf A, umpamanya A, ya Roi pasti pulung. Kalau dia nanti bisa menyebutkan barang, ya muncul nih hadiah, apa hadiahnya, ada mobil, umpamanya mobil Avanza, minuman Mieli, tapi kemungkinan besar hadiahnya adalah Avanza. Tapi caranya pasti pulung iro oki na Avanza, 1 botol, 1 tutup botol sit demi huruf. Jadi A malisi matu mungkin A ko telu ni A berarti siapa V N si bawa S telu mani. Nah, ko ganna ya oki na masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinannya orang yang mendapatkan itu dapat hadiah. Ini termasuk jual beli gharar, jual beli yang diharamkan. Nasabah tidak jelas. Orang membeli sebenarnya tania nih barang, ada kemungkinannya orang yang membeli barang itu bukan lagi membeli barangnya, tapi dia memburu hadiahnya yang tidak jelas. Ya, memburu hadiah yang tidak jelas. Oleh karena itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini termasuk jual beli yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasa to itu biasanya tidak jelas apakah engkau to biasa potongan-potongan gambar, ya potongan gambar, sehingga orang berusaha membeli. Nal ini oh yesoy narunto umpamanya banna si polo, ya meli si baja banna si polo, tapi pada moi. Nah, ini tidak kemungkinannya susah. Jadi masyarakat muslimin, orang menjual beli ini jelas tidak hampir sama dengan berjudi, untung-untungan yang ada di dalamnya. Biasa tuh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara trik atau strateginya pedagang untuk meningkatkan penjualan barang adalah dengan memberikan hadiah berupa emas yang terkadang terpisah dengan barang dan terkadang menyatu dalam barang dalam bentuk cincin atau koin emas di salah satu kemasan. Ada kalanya hadiah emas itu diberikan kepada setiap pembeli. Jadi masyarakat muslimin ini biasa kita mendapatkan ada engkau ki nakur, ada tulisan-tulisan itu Anda akan mendapatkan emas jika beruntung. Terjadi meli ni masyarakat muslimin, meliki ternyata bukai apa jawab di isinya itu Anda belum beruntung. Ya, Anda jadi banyak ada niat-niatnya orang untuk membeli seterusnya. Itu hampir sama dengan pertama. Jika emas diberikan kepada setiap pembeli, engkau tahu ya pokoknya memiliki. Kisah umpamanya setiap beli mobil dapat emas 10 gram. Nah, ini harganya memang tinggi, ada kemungkinannya. Tapi setiap kita beli beda yang tadi. Yang pertama kita beli kalau beruntung dapat emas, kalau tidak beruntung Anda belum beruntung. Jadi kalau ini yang kedua, setiap kita beli dapat emas,
maka pemberian hadiah serupa ini dapat ditakhrij dengan permasalahan yang dijelaskan dahulu oleh para ahli fikir. Maka dana angka yasang mud ajwa wa dirhamam bidirhamin. Satu mud kurma ajwa, kemudian dengan 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Ada yang mengatakan bahwa mud ajwa dirham bidirhamin hukumnya tidak boleh. Hal ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an, bahwa dalam perang Khaybar ia membeli kalung emas permata seharga 12 dinar. Kemudian setelah membeli emas itu napisai ulawanna si bawa permatana. Ya, napisai emasna si bawa jajarna ngecicin nali. Napa purana ro napisai ulawanna si bawa permatana. Kemudian ternyata emas kalung lebih berat dari 12 dinar. Lalu ia memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Nama kedai Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuba'u hatta tufassal, janganlah kalian menjualnya sampai kalian memisahkannya. Jadi maksudnya masyarakat muslimin, kita tidak boleh, dalam riwayat tadi ini kita tidak boleh membeli satu barang tapi harga dua yang didapatkan dalam bentuk yang tidak jelas. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah memerintahkan untuk memisahkan emas dari permata pada kalung, adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin, emas ditukar dengan emas harus sama beratnya. Dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual suatu barang yang terdiri dari bahan emas dan bahan lainnya dengan emas. Ya, jadi kita wan dinar ya duit natar yolo wan dinar. Jadi kita membeli uang dinar, tapi yang dibeli itu adalah emas dengan permata. Nah, maka dia Nabi adz-dzahabu bidz-dzahabi, emas dengan emas, waznan biwaznin. Ya, sama, harus sama beratnya. Nah, jadi kalau beli cincin emas tanpa permata dengan dirham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar emas terlebih dahulu dipisah dari benda lain. Setelah emas dipisah, maka emas ditukar dengan uang dinar, atau itu uang dinar, sekali lagi uang dinar itu adalah uang emas, dengan syarat harus sama beratnya serta tunai. Nah, ya Rona, sehingga pendapat yang pertama tidak boleh menjual kemudian memberikan hadiah emas walaupun kepada semua pembeli. Tapi pendapat lain masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mud ajwa wa dirhaman boleh jika emas yang menjadi pembayaran lebih banyak daripada emas beserta barang. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan didukung oleh Ibnu Taimiyah. Dalil pendapat ini bahwa ini adalah jual beli dan hukum asal jual beli adalah boleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahul bai'a. Hakikat jadi ya renangi Allah itu menghalalkan jual beli. Hakikat jual beli mobil tambah hadiah emas, uang tunai 300 juta rupiah adalah emas yang merupakan hadiah ditukar dengan tunai 10 juta. Jadi harganya mobil sebenarnya umpamanya 290 juta. Kemudian tambahi harganya sebenarnya Pak Balue, dapat genai 300 juta. Semua orang dapat. Makanya hal ini dianggap dibolehkan. Beda posisinya tadi. Jadi boleh saja orang membeli emas ya dengan permatanya, tapi harus dilebihkan harganya. Sama tadi ini membeli mobil harganya 290 juta tapi dijual dengan harga 300 juta. Semua orang yang membeli mendapatkan hadiah emas. Ya, semua orang yang membeli. Ya, pada moi makokue yang kebiasaan setiap kita membeli motor, ya dapat helm, dapat jas. Nah, itu kemungkinannya masyarakat muslimin
itu adalah memang pemberian atau hibah yang didapatkan dari pembelian. Itu hibah pada mau nangek kalender. Beda kalau emas. Karena memang hadiah emas itu ada pembahasan khususnya, bisa membawa hal-hal kepada hal yang riba. Tapi hadiah emas atau pemberian uang tunai sebagai sebagian barang, jika hadiah uang tunai atau emas dengan cara emas atau uang tunai diselipkan pada sebagian kemasan, umpamanya angka wingar biasa riolo tukuro kapang kalolo angka sabung ibalu ya ro sabunge, maka deh kuro promosinya kalau anda beruntung di dalam sabun itu ada emas, ya ada emas 1 gram sekian gram. Jika beruntung pembeli akan mendapatkan emas, ya jika, tapi tidak semua barang, tidak semua sabun angka ulawan nailalan. Hukum pemberian atau menerima hadiah dengan cara ini diharamkan berdasarkan dalil. Dasar-dasarnya adalah hal ini termasuk kimar atau sama dengan gharar, tidak jelas, karena pembeli saat membeli kemasan barang selain bertujuan mendapatkan barang juga bertujuan mendapatkan emas. Dan pada saat transaksi pembelian dilakukan, ia tidak tahu apakah emas yang diinginkan ada pada kemasan yang dibeli atau tidak. Ini dinamakan bai al-gharar atau jual beli gharar, barang yang tidak jelas keberadaannya. Jika ternyata tidak ada emas di dalam kemasan, ia rugi, dan jika tidak ada, ia beruntung. Spekulasi ini dinamakan kimar atau judi. Ya ro anak-anak tamakokoe kadang diajar membeli hal-hal yang begini supaya anak-anak yang beli biasa rungkar karoko angka hadiah lalat duit, ada uang, ada juga yang tidak ada uang, Kalau umpamanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadiah pemberian hanya berupa benda-benda yang kecil-kecil, maka itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah hadiah yang kemungkinannya berupa uang atau emas. Ini apalagi tidak jelas apa di semua barang. Kalau di semua barang ada, maka itu kemungkinannya dibolehkan. Hadiah dengan cara ini juga dapat mengajarkan masyarakat hidup boros. Nasabah mereka berusaha membeli barang sebanyak-banyaknya, tapi tujuannya adalah memburu emas. Emas maninalallum. Jadi seakan-akan memang diajarkan, ditanamkan dalam diri kita itu, dari anak-anak kita itu membeli hadiah, memburu hadiah. Nah, ini yang menyebabkan hal itu bisa saja terlarang. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu hadiah perlombaan. Ini sekarang ini kita masuk dalam, baru-baru kita lewati 17 Agustus yang banyak perlombaan berhadiahnya. Apakah menurut syariat agama perlombaan itu boleh atau tidak? Karena menurut para ulama angka perlombaan yang tidak boleh diberikan hadiah. Secara umum masyarakat muslimin yang menjadi pembahasan dalam hadiah dalam perlombaan adalah materi perlombaan itu dibolehkan atau masyru' atau dianjurkan, dan boleh pemenangnya mendapat hadiah. Kemudian yang kedua, materi perlombaan itu boleh, tetapi tidak boleh pemenangnya mendapatkan hadiah. Jadi yang pertama dibolehkan, bahkan dianjurkan, dan boleh mendapatkan hadiah. Yang kedua dibolehkan tapi tidak boleh mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga, materi perlombaannya haram sekalipun tanpa disertai dengan perjudian. Ya, materi yang ketiga, perlombaan itu adalah perlombaan yang dilarang walaupun tidak mendapatkan hadiah. Contohnya umpamanya Pak Bitim ada lomba adu ayam.
Ya, kita bahas masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, materi perlombaan yang dibolehkan atau disyariatkan, bahkan dianjurkan, dan pemenangnya boleh mendapatkan hadiah. Ini ada 3 lomba. Ya, diantaranya pacu lomba kuda. Ya, lomba kuda. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas pacuan kuda yang terlatih di Hafiyah dan berakhir di Thaniyatul Wada. Ya, jaraknya 21 km, sedangkan untuk kuda yang tidak terlatih pacuan dilepas dari Thaniyatul Wada berakhir di Masjid Bani Suraik. Dalam riwayat Ahmad dan Baihaqi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membuat pacuan kuda dan memberi hadiah untuk pemenangnya. Jadi lomba pacuan kuda boleh, bahkan dianjurkan, nasabah angkai dan dibolehkan memberi hadiah. Kemudian yang kedua, pacuan unta. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, maka dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seekor unta yang diberi nama Adbah. Unta beliau itu tak terkalahkan dalam setiap pacuan. Ya, pokoknya ia unta Nabi itu dipakai di dalam lomba-lomba pelari unta. Pada suatu saat ikalai na yaro kalengi untana nabita untana Yahudi yaro sahabatna nabita kecewa, seakan-akan kecewa. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala, rimakadana sesuatu yang pernah jaya akan dikalahkan suatu ketika. Maka nadapi itu ni watunna. Jadi ini pacuan kuda dilakukan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dianggap bahwa dibolehkan. Kemudian yang ketiga, lomba memanah. Ya, lomba memanah. Jadi ini lomba yang disyariatkan. Kita berusaha untuk, ada hadisnya Rasulullah memerintahkan anak itu dilatih 3, latih anak mengendarai kuda, kemudian latih berenang, kemudian latih untuk memanah. Ya, insyaallah di pesantren itu kita programkan ekstrakurikulernya panah. Ya, nasabah ini sudah sepertinya sudah memang lomba yang disyariatkan. Diriwayatkan dari Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu an, maka dari Salama bin Al-Aqwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang sedang melakukan lomba memanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memanahlah wahai keturunan Ismail. Ismail adalah seorang ahli panah. Memanahlah dan aku akan bergabung dengan kelompok yang ini. Jadi Nabi tautun naruntu yaro gabungi si bawah ke satu kelompok. Jadi maka dia kelompok baik. Ikala ni ia pangkai Nabi ta gabung ke kelompok itu. Tapi ternyata kemudian maka Nabi ta, kalau begitu saya bergabung di keduanya. Hal ini ceritanya masyarakat muslimin menganjurkan bahwa menyampaikan kepada kita bahwa bolehnya lomba memanah. Untuk 3 jenis perlombaan di atas dibolehkan pemenangnya menerima hadiah berdasarkan sabda Nabi, la sabaka illa fi hafin aw fi hafirin aw fi naslin. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali pacu unta, pacu kuda atau memanah. Bagaimana lomba main bola, lomba qiraatul Quran? Kita bahas masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dibolehkan? Yang pertama yang perlu kita perjelas adalah pihak penerima hadiah. Para ulama sepakat bahwa pemenang 3 perlombaan di atas boleh mendapatkan hadiah dari pihak ketiga. Boleh mendapatkan hadiah dari pihak ketiga, yaitu pemerintah atau sponsor atau donatur. Kemudian Ibnu Hajar berkata, perlombaan pacu unta, pacu kuda atau memanah, sepakat para ulama bahwa pemenangnya boleh mendapatkan hadiah yang berasal dari pemerintah. Kemudian masyarakat muslimin, ada lomba
gulat. Ya, gulat. Ya nabita ternyata ada riwayatnya angka riolor di zaman Rasulullah SAW, angka pemain gulat yang tidak pernah terkalahkan. Ya, asna Rukana. Ye Rukana na tantangi nabita sallallahu alaihi wasallam ne makada ko mulai kalaka magulat malik maksudnya dia sana gulat silokong makanya nabita kira-kira kau kalako aga hadiahku makanya walik ko bembe saya kasih kambing kalau kau mengalahkan saya. Kemudian terjadi gulat newe nabita jadi silokong ini nabita si bawa Rukana. Ternyata pakalai nabita. Nah Rukana tidak pernah dikalah sebelumnya. Kemudian masyarakat muslimin purana ro mengakui Rukana nalengi nabita bembe napatamai seleng napudangi maka datania koto biasa apa takut dega saya tidak pernah dikalahkan main gulat mainan kamu kalahkan asal jadi katanya koto biasa memang Nabi kok akhirnya dia masuk Islam. Nabi kemudian mengembalikan hadiahnya. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini cerita ini menyampaikan kepada kita rima kedana boleh menerima hadiah dari satu pihak lawan saja kata makada ya ko mulle beta ka mapalari motor walaiko hadiah walaupun yang dilawan ini tidak memberi hadiah ya sebentar apakah boleh motor atau tidak sama-sama penjelasannya masyarakat muslimin semua lomba yang mirip tadi yang ini sebenarnya lomba memanah lomba pacu kuda lomba unta adalah terkait dengan jihad. Terkait dengan jihad bisa saja lomba itu diperlombakan. Contohnya lomba menembak dikiaskan dengan lomba memanah. Lomba pacu kuda dikiaskan lomba motor dikiaskan dengan lomba pacu kuda. Ada kemungkinannya suatu saat kita berperang pakai denana pakai panah tahu ya walaupun ada riwayat yang mengatakan bahwa akan datang suatu masa kita berperang lagi pakai panah. Ya matu akan terjadi perang lagi pakai panah. Kemudian perang pakai unta, pakai kuda. Tapi sekarang masyarakat muslimin ada kemungkinannya terjadi perang kita naik motor pakai senjata, maka itu lomba-lomba yang mirip itu dikiaskan ke lomba tadi bahwa dikiaskan dengan jihad. Termasuk ini gulat. Gulat itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ada yang mengatakan Albani mengatakan hadis ini dhaif, tapi Al-Hafidz Abdul Ghani mengatakan bahwa adu gulat antara Nabi SAW dan Rukana adalah dasarnya kuat, walaupun Albani mengatakan dhaif. Jadi masyarakat muslimin itu boleh perlombaan itu boleh selama ada kaitannya dengan hal-hal yang untuk jihad. Kita tambahkan sedikit, masih ada perlombaan-perlombaan lain yang bisa dikiaskan dengan itu, lomba untuk mendapatkan pemikiran. Umpamanya perlombaan main domino, perlombaan catur. Ya, ada lomba catur, kemudian lomba kegiatan keislaman. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh orang lomba Al-Qur'an kemudian dikasih hadiah. Ada yang mengatakan dibolehkan. Jadi untuk masyarakat muslimin penjelasannya secara khusus kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya nasabah ibahas CD masalah selangi yang dibolehkan kemudian dibolehkan dapat hadiah. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.